lambang ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di tengah dan dia mengarsir 4 lambang yang lain. Itu artinya apa? Itu artinya nilai-nilai ini luar biasa. Penemu gagasan ini luar biasa. Nilai-nilai ketuhanan itu berarti nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas itu harus mewarnai semua sila yang ada. Anak-anak muda itu kan butuh contoh sebetulnya. Jadi keteladanan. Nah, sayangnya begitu mendapatkan figur yang teladan itu tidak langsung disambungkan dengan Pancasila. Ketika ada satu orang yang jujur, ya, mendapatkan uang jatuh di tengah jalan, satu gepok, lalu dikembalikan kepada pemiliknya, itu mestinya dia harus dijadikan duta Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hendri Ladli Ardianto di mini podcast Kebangsaan. Acara ini didedikasikan untuk merespon hal-hal publik yang dilakukan oleh pondok pesantren mahasiswa kebangsaan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bentar lagi memperingati hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila tentu memberikan banyak hal, karena Pancasila itu kan memiliki fungsi yang banyak sekali, ideologi bangsa, banyak yang memainkan peran. Pertanyaan saya itu begini, saya ingin melihat assessment Pak Yai, kehidupan kita yang hari ini kira-kira makin kesini itu kira-kira makin menjauh dari Pancasila atau makin mendekat atau ya stuck gini saja, kurang Pancasilais kira-kira. Iya. Gimana menurut Pak Yai? Iya, begini. Awalnya Pancasila itu kan ditetapkan sebagai dasar negara. Ya. Baru belakangan kemudian dikasih fungsi lagi sebagai ideologi bangsa. Nah, diperingati setiap tahun saja banyak orang yang sudah lupa. Apalagi tidak diperingati sama sekali. Memperingati hari kelahirannya pun kan juga belum lama dilakukan, karena kontroversi 1 Juni atau 17 Agustus dan sebagainya. Jadi saya kira begini, satu hal yang saya cukup senang adalah sudah tidak ada lagi yang mempertentangkan Pancasila dengan agama, khususnya Islam. Itu penting, itu poin penting. Karena sebelumnya kan pertarungan di situ kuat sekali. Ya. Alhamdulillah kelompok umat Islam yang bisa menerima Pancasila bisa menjelaskan korelasi antara nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam, baik itu Al-Quran maupun sumber hukum yang kedua yaitu Sunnah Nabi. Selesai. Ya, mulai dari nilai ketuhanan dan seterusnya. Nah, tetapi banyak di antara kita yang mungkin nggak sadar atau nggak ngeh itu sila-sila Pancasila itu kan disimbolkan dengan lambang tertentu. Keadilan sosial misalkan dengan padi, ya, padi ya, betul ya, padi dan kapas. Meskipun sekarang orang lebih senang pakai dakron, sudah nggak butuh kapas lagi, sintetis ya. Ya, padi juga sudah mulai banyak yang lebih senang makan porang, porang atau yang lain. Masih lumayan kalau porang. Roti itu sudah kepengen jadi barat lah gitu. Walhasil, tetapi itu, nah, Mas Hendra coba perhatikan, lambang ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di tengah dan dia mengarsir 4 lambang yang lain. Tidak berdiri terpisah, meskipun dia di tengah, dia tidak berdiri terpisah. Ya, tetapi dia nempel. Bahasa saya mengarsir si lambang-lambang yang lain, apakah itu banteng atau padi dan kapas atau beringin, dia mengarsir di situ.
Satu, lambang bintang simbol dari sila pertama itu nampak menonjol. Yang kedua, dia mengarsir. Itu artinya apa? Itu artinya nilai-nilai ini luar biasa. Penemu gagasan ini luar biasa. Nilai-nilai ketuhanan. Itu berarti nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas itu harus mewarnai semua sila yang ada. Nggak boleh terlepas. Karena sebetulnya lima lambang itu bisa saja meskipun bintang di tengah, tetapi dia tidak menempel ke lambang yang lain. Bisa saja dibuat begitu. Ya, terlepas itu apa niat dari penyusun lambang itu, apakah ada niatan ke situ, tetapi saya memaknainya. Ini berarti setiap sila di dalam sila yang kedua sampai yang keempat itu tidak boleh terlepas dari nilai ketuhanan. Artinya apa? Nilai ketuhanan tidak boleh terlepas, itu berarti harus ada niat untuk ibadah. Kalau setiap warga negara, apalagi penyelenggara negara, ketika dia memutuskan suatu kebijakan yang mendorong orang bisa memiliki sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga agar supaya lebih bersatu, agar supaya bermusyawarah, agar supaya meletakkan dasar keadilan, diniati kepatuhan, ketaatan, ibadah, itu berarti sudah nilai sila pertamanya tidak hanya sekedar lambang bintang, tapi sudah bisa menangkap ruhnya. Nah, itu saya lebih senang memaknai Pancasila hari ini adalah seperti itu, agar supaya nilai ketuhanan itu menjadi ruh dari setiap sila yang lainnya, karena dia mengarsir, dia menonjol. Selanjutnya Pak Yai, jadi pertanyaan saya sesimpel, saya ingin mendapatkan komentar dari Pak Yai. Ada situasi kritik kira-kira, sederhananya begini, negara itu melakukan sosialisasi, indoktrinasi agar masyarakat menjadi masyarakat yang Pancasilais melalui sistem pendidikan, ada mata pelajaran di sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah masih ada itu, mata kuliah wajib Pancasila. Negara juga bikin BPIP, artinya negara serius banget mendorong agar masyarakatnya menjadi masyarakat Pancasilais. Cuma yang sering muncul dikritik, terutama di netizen, di sosial media adalah yang tidak Pancasilais itu para pejabatnya, dengan mereka korupsi, dengan nepotisme ketika mereka menjabat, ya keluarganya, kroni-kroninya yang kemudian menduduki formasi-formasi di penyelenggara negara. Nah, bagaimana Pak Yai menanggapi fenomena ini ketika ini ya negara meminta mendorong rakyatnya agar Pancasilais, tapi pada pejabatnya ini juga banyak sekali yang tidak mencerminkan Pancasilais. Ya, yang pertama, selama ini Pancasila itu disosialisasikan sebagai sebuah nilai yang luhur, yang ditampilkan sisi positifnya, kurang menunjukkan kalau ada perilaku yang menyimpang itu bertentangan dengan sila keberapa. Ya, misalnya begini, kalau kita taat beragama, maka berarti kita sudah mengamalkan sila pertama. Kalau setiap warga negara itu ibadahnya bagus sesuai dengan agama masing-masing, berarti warga itu sudah dianggap melaksanakan Pancasila. Tetapi kan tidak pernah ada sosialisasi kalau sampai ada warga negara itu membunuh orang lain, berarti dia melanggar sila pertama. Seperti halnya nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pejabat, ya dia harus menunjukkan contoh bahwa dia betul-betul menjadi ujung tombak persatuan bangsa. Nah, tapi ketika dia melakukan suatu perilaku yang menyimpang, itu kemudian nyambungnya ke sila keberapa? Artinya ada perasaan, wah kalau saya melakukan ini berarti saya melanggar sila ke sini. Selama ini kan yang lebih ditonjolkan kan
amar ma'rufnya, tidak sampai ke nahi munkarnya. Sehingga orang melakukan atau pejabat katakan dia melakukan kejahatan dengan fasilitas kekuasaannya, dia tidak merasa sedang melanggar Pancasila. Ya, satu itu. Yang kedua, pejabat itu sebetulnya harus seperti ikan yang di dalam kaca akuarium. Dia tidak kebal, dia tidak, apalagi di era sekarang medsos, fasilitas teknologi komunikasi yang begitu luar biasa. Jadi mestinya setiap pejabat menyadari bahwa dia itu dalam sorotan beach, seperti ikan di dalam akuarium yang bisa dilihat oleh orang lain dari 4 sisi. Ya, tidak ada tempat untuk sembunyi. Ya. Jadi saya kira di satu sisi tidak salah kalau masyarakat itu kecewa kepada mereka yang melakukan pelanggaran etika dan kekuasaan. Tetapi yang ketiga, setiap nilai itu pasti akan ada gapnya. Pasti. Jadi kebaikan dan kejahatan itu kan beriringan. Orang dituntut baik dengan contoh jangan melakukan kejahatan. Nah, jadi yang kurang dari ini mungkin masukan saja untuk BPIP. Bagaimana lebih memperlihatkan juga nilai-nilai nahi munkar di dalam sosialisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Seperti hanya di Al-Quran. Tidak hanya perintah, tapi juga larangan. Ya. Jadi ini mungkin ada masukan ya, pengajar-pengajar Pancasila mungkin indoktrinasinya tidak hanya dalam konteks yang baik, yang Pancasila itu yang begini-begini. Nah, misalnya, mulai dikaidahkan yang negatif. Iya, misalnya begini, kalau sampai ada pejabat korupsi, berarti tidak hanya melanggar sila pertama, tetapi 5 sila sekaligus misalkan. Gitu loh. Ini bagus juga ini kalau modul-modulnya BPIP, modul-modulnya ini mulai mengidentifikasi yang tidak Pancasilais. Betul. Cuma sayangnya kan saya sudah lama nggak pernah diundang oleh BPIP lagi. Ini pertanyaan terakhir, Pak Yai. Anak muda itu jarang yang membicarakan soal Pancasila karena mungkin ya tadi dianggap ya doktriner, tidak relevan karena yang mereka lihat yang malah problematik pejabatnya. Kira-kira apa insight yang mungkin berharga untuk memperingati hari lahirnya Pancasila ini supaya anak-anak muda lebih terbumikan dengan Pancasila atau membumikan Pancasila di kalangan muda di masa yang sangat meskos seperti sekarang? Mungkin ada insight apa Pak ya? Ya, sebetulnya fasilitas teknologi komunikasi itu bisa menjadi alat media untuk mereka yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila, apakah itu BPIP atau yang lain, para dosen yang mengajar, bisa itu menjadi alat itu. Hanya saja anak-anak muda itu kan butuh contoh sebetulnya, jadi keteladanan. Nah, sayangnya begitu mendapatkan figur yang teladan, itu tidak langsung disambungkan dengan Pancasila. Ya, sayangnya di situ. Ketika ada satu orang yang jujur, ya, mendapatkan uang jatuh di tengah jalan, satu gepok, lalu dikembalikan kepada pemiliknya, itu mestinya dia harus dijadikan duta Pancasila. Bagian dari orang yang diberi kesibukan untuk mensosialisasikan nilai kejujuran. Ya. Jadi sebenarnya kan memang banyak orang-orang hebat yang sangat mengamalkan Pancasila, tapi kita tidak pernah mengidentifikasi. Iya. Kita punya polisi mungkin Pak Hugeng. Malah dia lebih berhak mengajar Pancasila di perguruan tinggi. Nah, di polisi ada Pak Hugeng. Nggak pernah diidentifikasi sebagai sosok yang sangat Pancasilais. Betul. Iya. Ya. Jadi kita memang membutuhkan membumikan Pancasila ya dengan mengidentifikasi dari keteladanan. Betul. Dari orang-orang tertentu. Saya yakin di dunia ini pasti banyak orang baik. Hanya saja sayangnya mereka tidak tersentuh menjadi
bagian integral untuk membumikan Pancasila itu. Ya, saya kira demikian. Semoga ada banyak hikmah. Semoga di hari lahirnya Pancasila ini kita bisa semakin menjadikan Pancasila sebagai spirit untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia di masa depan. Amin. Terima kasih. Saya Hendriatri Ardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.